Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan bahas tentang perulangan menggunakan while. Oke, jika di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang perulangan menggunakan for, sekarang waktunya kita belajar perulangan menggunakan while. Oke, pada dasarnya ya while itu juga sama dengan for, yaitu untuk melakukan perulangan. Ya, meskipun while juga bisa digunakan seperti for untuk perulangan dengan jumlah yang sudah ditentukan di awal ya. Kemarin for itu memang paling cocok digunakan untuk perulangan dengan jumlah tertentu atau jumlah yang sudah ditentukan di awal. Kalau while gimana? Mungkin dia juga bisa digunakan untuk seperti halnya for, tapi dia tidak senyaman for untuk digunakan untuk perulangan yang jumlahnya tertentu. Tapi di video ini saya akan mengeksplorasi kelebihan dari while, yaitu dia dapat digunakan untuk perulangan yang jumlahnya kita masih belum tahu di awal. Seperti itu ya. Nah, ini seperti biasa kita bikin seperti ini dulu ya. Include IOStream, using namespace, dan juga fungsi mainnya. Baru kita akan buat programnya. Nah, programnya seperti apa? Kita mau gini. Kita coba buat program yang mana dia itu akan terus-menerus meminta kita memasukkan angka. Sampai kita menginput angka negatif, baru dia akan berhenti. Nah, jadi perulangannya itu kita nggak tahu mau berapa kali. Intinya perulangannya berapa kalinya tidak ditentukan, tapi dia hanya akan berhenti ya jika kita menginput angka negatif. Ya, misalnya kita coba seperti ini nih. Program hanya akan berhenti jika Anda masukkan angka negatif. Nah, headline gitu. Atau kata-katanya biar lebih pendek deh. Jika memasukkan angka negatif. Nah, seperti ini. Program hanya akan berhenti jika memasukkan angka negatif. Kalau kita nggak memasukkan angka negatif, dia akan jalan terus berulang-ulang. Nah, jadi intinya di sini kita akan mendemonstrasikan perulangan yang jumlahnya tidak tentu, nggak tahu mau berapa kali. Tapi hanya akan berhenti tergantung dari respon user. Nah, itu kita bisa pakai yang namanya while. Contohnya di sini kita akan inputnya angka. Nah, seperti ini. Dan selama angkanya itu bukan angka negatif, dia lebih dari -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, maka dia akan terus-menerus meminta kita untuk memasukkan angka. Nah, ketika kita menangani yang seperti ini, di mana perulangannya kita belum tentukan di awal, kita bisa pakai namanya while. Oke, secara sintaks dulu nih. Secara sintaks while itu seperti apa sih? Nah, silakan disimak. Jadi gini, kalau secara sintaks, while itu mirip dengan if. Mirip banget dengan if. Sintaksnya. Jadi, pertama ya, kalian tulis dulu while. Kemudian ada kurung buka seperti ini. Dan kurung buka kurawal, kurung tutup kurawal. Kayak gini nih. Nah, ini mirip dengan if ya. Kalau if kan nanti if, terus masukkan kondisinya, baru kurung kurawal. Nah, perintahnya di dalam kurung kurawal. Ini juga sama. While kamu masukkan kondisinya. Nah, dan di sini perintah yang akan dijalankan ya jika kondisinya bernilai true atau selama kondisinya bernilai true. Nah, ini bedanya dengan if. Ini mirip ya. Kalau if kan kayak gini. If kondisi ini perintah. Kalau kondisinya bernilai true, perintahnya akan dijalankan. Jika tidak, dia akan turun ke bawah. Tapi kalau while, ya, ketika kondisinya true, perintah ini akan dijalankan. Dan selama kondisinya masih true, ini akan dijalankan terus-menerus, nggak akan pernah berhenti. Atau gampangnya gini, ya, gampangnya secara bahasa, gampangnya kita bisa artikan seperti ini. Jika if itu artinya adalah jika, maka while itu selama. Selama atau while kondisinya bernilai true, selama kondisinya bernilai true, perintah ini akan jalan terus-terusan, nggak akan pernah berhenti. Seperti itu. Jadi kita tidak tentukan berapa kali loopnya, tidak ditentukan di program, tapi selama kondisinya masih terpenuhi, dia akan jalan terus. Nah, itu menggunakan while.
Seperti itu gambarannya. Nah, supaya gambarannya bisa lebih jelas, kita praktekkan aja ya. Jadi di sini kita akan bikin program selama angkanya lebih dari min 1, artinya angkanya masih positif atau bernilai 0 ya, 0, 1, 2, 3. Pokoknya angkanya bukan minus lah. Selama angka lebih besar dari min 1, nah kita akan minta usernya nginput angkanya. Cout, masukkan angka. Nah kayak gini. Baru kita masukkan ke variabel angkanya ya, pakai sin angka. Nah, jadi program hanya akan berhenti jika memasukkan angka negatif. Kalau kalian masukkan angkanya itu angka positif atau angka 0, pokoknya angka yang bukan negatif atau lebih dari min 1, maka selama itu pula ini akan diulang-ulang. Masukkan angka, dia akan minta terus. Nah, seperti apa? Coba kita lihat hasilnya ya. Coba run. Ini save-nya belajar while gitu. Terserah namanya ya, bebas aja. Intinya kita coba seperti ini. Nah, di sini muncul tuh. Program hanya akan berhenti jika memasukkan angka negatif, masukkan angka. Nah, kita coba masukkan angka 5. Nah, 5 ini bukan negatif. Maka ketika kita enter, nah dia akan diulang. Dijalankan lagi, masukkan angka. Misalnya 10. Nah, dia akan ngulang terus. Selama kita nggak menginput angka negatif, ya, selama inputnya bukan negatif, dia akan ngulang terus. Nggak akan pernah berhenti, ya. Mau kita input berapapun, ya, dia akan terus ngulang. Kecuali kalian memasukkan angka negatif. Karena nanti angka negatif itu tidak lebih besar dari min 1. Misalnya kalian masukkan min 5. Ini kan negatif nih. Maka, nah, perulangannya akan berhenti, programnya akan berhenti. Nah, kita bisa tambahkan pesan juga di sini. Oke, cout misalnya ya di luar ya, di luar while ya. Ini yang di dalam ini akan diulangi terus selama angkanya lebih dari min 1. Jadi di luar di sini misalnya perulangan berhenti karena input Anda adalah negatif. Nah, seperti itu. Nah, kita coba demonstrasikan seperti ini. Nah, masukkan angka 5, 6, 11, 0. Pokoknya bukan negatif lah. 8, itu dia ngulang terus. Tapi ketika kalian masukkan negatif, misalnya min 1, perulangan berhenti karena input adalah negatif. Ketika kalian memasukkan angka minus, kondisi di dalam while-nya akan bernilai false. Tadi kan min 1 ya, min 1 lebih besar dari min 1 adalah false. Makanya ini tidak dijalankan lagi, langsung keluar dan ke bawah. Perulangan berhenti karena input adalah negatif. Kurang lebih seperti itu cara menggunakan while. Semoga bisa dipahami ya. Dan untuk mengetahui pemahaman kalian tentang while, saya mau kasih tugas nih atau kasih kalian challenge ya untuk membuat program seperti ini. Nah, di sini kalian harus bisa menggabungkan apa yang kalian pelajari hari ini tentang while dengan apa yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Oke, jadi di sini buat program yang akan berjalan berulang sampai nilai rata-rata di atas 80. Nah, ini kalian sambil asal otak ya. Jadi gini, inputnya adalah ujian 1 dan ujian 2. Nah, kemudian nilai rata-rata sama dengan ujian 1 ya dibagi ditambah ujian 2 dibagi 2. Nah, seperti ini. Kemudian selama nilai
rata-rata kurang dari 80 ya, ulangi langkah di atas. Nah, ini mirip sama tadi ya. Ini mirip sama yang sudah kita buat. Jadi kalau tadi kan kita minta dia nginput, selama nginputnya itu bukan angka minus, dia ngulang terus. Nah, kalau ini inputnya itu ada dua, masukkan ujian 1 dan masukkan ujian 2. Nah, kemudian nanti kalau ternyata berdasarkan ujian 1 dan ujian 2 rata-ratanya masih di bawah 80, dia akan ngulang lagi, minta input ujian 1 dan ujian 2 lagi. Terus aja begitu sampai kalian memasukkan nilai ujian 1 dan ujian 2 yang kalau didapat nilai rata-ratanya itu lebih dari 80. Contoh, kalian input ujian 1-nya 50, ujian 2-nya 50 juga. Nah, itu kan nilai rata-ratanya 50 ya. 50 tambah 50 bagi 2 itu 50. Nah, karena 50 itu di bawah 80, maka dia ngulang lagi, minta input ujian 1, kemudian minta input ujian 2. Misal kalian input ujian 1-nya 60, ujian 2-nya 100. Nah, 100 sama 60 kan 160, bagi 2 berarti 80. Nah, itu kan nilai rata-ratanya berarti 80. Nah, karena nilai rata-ratanya tidak kurang dari 80, maka selesai. Udah nggak diulang lagi, nggak minta input lagi. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Silahkan disimak soalnya, silahkan juga dikerjakan. Oke? Nah, kalau berhasil membuat program yang diminta sesuai soal ini, silahkan di screenshot dan dibagikan di forum ya. Oke, mungkin itu saja untuk video pembelajaran ini. Silahkan disimak, diikuti, dipahami. Kalau ada pertanyaan, silahkan tanyakan ya di forum. Kalau misalnya sudah bisa, silahkan di-post hasilnya di forum juga. Atau boleh tanya di YouTube ini juga di kolom komentar juga boleh ya. Pokoknya silahkan. Oke, mungkin itu saja dari saya. Silahkan dipelajari, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi